Jogja istimewa. Itulah sepenggal kalimat yang sering kita dengar bila membahas daerah istimewa yang satu ini. Jogja, atau nama resminya Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Sejak zaman Hindia Belanda, posisi Yogyakarta sudah mendapat pengakuan resmi dari pemerintah Belanda maupun Ratu Belanda itu sendiri. Hal ini merujuk pada Perjanjian Giyanti, yaitu perjanjian yang memisahkan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Surakarta Hadiningrat dan Yogyakarta Hadiningrat. Lalu, yang jadi pertanyaan, mengapa Yogyakarta memilih bergabung dengan Indonesia? Berdirinya Jogja berawal dari Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Perjanjian ini ditandatangani oleh Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicolaas Hartix atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mussel. Isi Perjanjian Giyanti membahas tentang negara Mataram yang dibagi menjadi dua bagian. Setengah masih memiliki hak Kerajaan Surakarta dan setengahnya lagi menjadi hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula, Pangeran Mangkubumi diakui menjadi raja atas daerah pedalaman Kerajaan Jawa dengan gelar Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Alega Abdul Rahman Sayyidin Panagama Khalifatullah. Setelah selesai perjanjian pembagian daerah, Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I segera menetapkan bahwa daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengakuan ini pun berlanjut hingga masa penjajahan Belanda di bumi Nusantara berakhir dan kemudian digantikan oleh Jepang. Ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, posisi Yogyakarta berada di persimpangan jalan antara bergabung dengan NKRI atau membuat negara sendiri yang berdaulat. Kala itu, sebenarnya Yogyakarta secara sistem pemerintahan sudah bisa membuat negaranya sendiri. Namun, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang kala itu menjadi pemimpin Yogyakarta memutuskan untuk bergabung dengan NKRI. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 atau sehari setelah proklamasi, Sri Sultan mengucapkan selamat kepada Soekarno sekaligus menegaskan sikap politiknya itu. Lalu, sehari kemudian Soekarno memberikan piagam penghargaan kepada Yogyakarta sebagai daerah istimewa setingkat provinsi. Status ini pun dipertegas kembali melalui amanat pada tanggal 5 September tahun 1945. Padahal, sebelum memutuskan bergabung dengan Indonesia, kala itu, Belanda sempat menawarkan kepada Sri Sultan untuk menjadi raja se-Jawa. Namun, pinangan itu ditolak karena berpotensi menimbulkan perlawanan keraton-keraton lain di Pulau Jawa yang saat itu berstatus jajahan Belanda. Menjadi raja se-Jawa sama saja menjadi penerus penjajah. Begitu kata Sri Sultan. Salah satu peran terbesar Yogyakarta kepada kemerdekaan adalah menjadi ibu kota kemerdekaan sementara. Sebagaimana yang dikutip dari website resmi Keraton Jogja, kala itu Belanda belum sepenuhnya menerima bahwa Indonesia telah merdeka. Belanda mengadakan berbagai serangan militer. Di Jakarta yang kala itu menjadi ibu kota merasa terganggu, dan akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Yogyakarta secara diam-diam dengan kereta api pada tanggal 4 Januari 1946. Pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 30 Agustus, Yogyakarta kembali memasuki babak baru. Di hari itu, rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
atau disingkat RUUK DIY resmi disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang tersebut merupakan bentuk pengakuan sekaligus penghormatan negara atas satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Dari keterangan-keterangan yang sudah dipaparkan, agaknya memang cukup pantas bila Yogyakarta memiliki predikat istimewa. Lalu, seistimewa apa Yogyakarta di matamu?